Selamat pagi pendengar, jumpa lagi di acara Wanita dan Keluarga di hari yang ke-20 di bulan Juli 2015, di hari yang keempat di bulan Syawal, dan pagi ini kita akan berbincang tentang sekolah lokal prestasi global. Ada Mas Hari Santoso dari Smart Parenting Management. Pagi Mas Hari. Selamat pagi Mbak Uti. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, juga pada pendengar. Matur nuwun, masih di hari yang di hari libur ya. Yang ya, libur. Yang libur ya libur. Di hari di Lebaran masih menyempatkan diri. Di hari titik merah kayaknya di tanggalan ya. Untuk mengisi acara Wanita dan Keluarga yang dan jika nanti pendengar mungkin juga banyak yang masih banyak kesibukan dengan keluarga, tapi mudah-mudahan yang saat ini tengah mendengarkan, monggo nanti kita gabung di 5346817 dan 5462961. Ini sekolah lokal prestasi global. Iya, jadi ada banyak sebenarnya di Jawa Timur yang sekolahnya di lokasi di Blitar, Malang, Lumajang dan lain sebagainya yang punya prestasi bagus. Ambil contoh saja misalnya di SMA Negeri 1 Blitar, paduan suaranya sampai ke Pattaya, Thailand tahun 2014. Terus SMA Negeri 3 Malang, astronominya sampai ke luar negeri, kebumiannya sampai ke Brasil atau beberapa negara lainnya. Dan masih banyak lagi sekolah-sekolah yang lain seperti di SMA 3 Malang misalnya, dia punya pramuka dan lain sebagainya yang sampai tingkat nasional dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau berbicara sekolah yang bagus, ini mumpung minggu depan adalah sudah mulai ya. Sudah mulai sekolah atau mengajar tanggal 27, anak-anak sudah mulai masuk kembali. Ya, atau kalau orang tua yang kepingin mendeteksi jenenge sekolah api itu apa sih gitu ya. Iya, ini juga kan sudah mulai lagi kemarin mencari sekolah ya. Iya. Jadi sekolah bagus itu sekolah yang inputnya biasa, kemudian keluarnya menjadi luar biasa. Jadi input itu bisa diukur dari sederhana sih, ukuran sederhana masih nilai akademik ya dengan dalam. Misalnya rata-rata 7 yang diterima gitu ya, 7,5 atau 8. Harusnya yang keluar itu nanti setelah lulus nilainya harus naik dong. Ya, dari 8. Dengan catatan ini nilai benar ya, nilai yang dicapai. Ada yang nilai nggak benar? Nggak tahu juga. Jadi ada guru itu aku heran ada yang numpak kali pol, saben dina ulangannya elek dan namanya api gitu ya. Kita nggak ngerti lah itu. Nah, secara angka itu bisa kita lihat, tapi dari sisi keutuhan seorang siswa, perilakunya, karena seorang yang belajar atau dididik itu untuk satu mengasah kemampuan kognitifnya, kemampuan berpikirnya yang biasanya kemampuan berpikir masih diukur dengan ujian nasional dan danem. Kemudian masuk pada kompetensi keterampilan. Keterampilan itu ya bukan berarti dia bisa buat macam-macam, tetapi terampil dalam membawakan dirinya, terampil dalam bersosialisasi, terampil dalam beradaptasi. Lulus itu dia punya banyak teman, lulus itu dia punya kemampuan lebih hormat pada orang tuanya, lulus itu dia akhlaknya lebih bagus. Nah, masuk kemudian pada sikap mental. Jadi 3 itu yang menjadi ukuran bahwa anak saya sekolahkan di sana. Ternyata setelah 3 tahun ada perubahan yang luar biasa. Nek biyen Kak Spiro pinter, saya jadi pinter. Nek biyen Kak sholat, saya jadi sholat. Nek biyen dia minder, sekarang tidak minder. Nah, itu yang disebut sekolah bagus. Kalau sekolah inputnya sudah bagus, keluarnya bagus, nah, itu biasa saja gitu ya kan. Itu biasa saja. Jadi produk sekolah sebenarnya secara umum sama dimanapun sekolah itu sama. Pakai kurikulum yang dianjurkan, bukan dianjurkannya, digunakan secara nasional. Sama semua ya. Sama. Tetapi di manakah keunggulannya? Terletak pada kemampuan mengelola potensi lokal yang ada di sekolah itu. Jadi misalnya ada di Lumajang, saya lupa nyatet SMK mana ya di Lumajang itu yang memanfaatkan keong emas menjadi nugget misalnya. Keong emas itu hama yang merusak padi, tapi kemudian itu menjadi nugget itu oleh SMA, bukan SMK loh ya. Jadi oleh SMA dia masuk kegiatan, kalau saya tidak
tidak salah, intrakurikuler, di mana pembelajaran IPA dan IPS memanfaatkan keongmas tadi. IPA-nya berkaitan dengan keongmas itu apa secara biologis dan segala macam, termasuk kimia. IPS-nya bagaimana agar keongmas itu memiliki nilai produktif. Keongmas itu saya mana ya, SMA Negeri 1 Lumajang. Oh ya, itu ada sawah di depan itu yang dipakai untuk kegiatan itu ya. Saya ikut bersama anak, meskipun saya ikut nyemplung karena saya pakai sepatu nyemplung sawah lah, mulai ke John Rambu aku bagian. Nah, itu dilakukan gitu. Kemudian ada sekolah lagi yang SMP misalnya menggunakan meri jahe. Kok mikir, opo meri jahe? Meri jahe itu SMP Negeri 1 Lumajang kalau saya tidak salah. Lumajang juga. Ya, itu meri jahe itu SMP Negeri 1 tadi ya, SMP Negeri 1 Lumajang memanfaatkan serai dan jahe di kebun sekolah menjadi minuman khas oleh-oleh SMP Lumajang. Dan itu juga digunakan untuk, ya karena sekolah sebagai lembaga belajar yang bukan tempat produksi kayak pabrik, ya kan, tentu mereka prosesnya pembelajaran, tetapi produknya sudah bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar. Nah, ini adalah pemanfaatan. Ini bukan ekstrakurikuler ya Mas Heri? Kalau yang meri jahe tadi masuk kegiatan ekstrakurikuler, tapi yang keongmas tadi itu intrakurikuler. Jadi pembelajaran bagi siswa untuk cinta lingkungan, peduli lingkungan dan lain sebagainya. Dari Hama itu saya tulis di blogspot saya, Kehumasan Sekolah Indonesia. Dari Hama menjadi pundi-pundi emas, dari Hama menjadi pundi-pundi emas di sekolah itu. Sehingga satu, kalau biasanya apa tadi Hama itu dibunuh, tapi oleh sekolah ini dimanfaatkan menjadi apa namanya di nugget itu. Ada tadi nugget kulit manggis dan lain sebagainya, memanfaatkan limbah kulit manggis dan dijadikan nugget gitu. Nah, ada proses, ada standar kelayakan pangannya, karena mereka mesti diuji di lab, kan nggak mungkin buat produk yang setengah mati. Sudah dilakukan di UNER ya, di labnya UNER kalau saya tidak salah. Dan keluar itu juga bagus. Untuk kesehatan bagus, dan itu menjadi makanan khas oleh-oleh daerah tersebut. Jadi kalau ada tamu bupati, itu dijadikan makanan khas oleh-oleh gitu. Nah, ini kan sebenarnya produk dalam tanda kutip, artinya kurikulum yang dikembangkan itu tidak hanya terpaku di kurikulum nasional, tapi mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Potensi apa? Potensi daerah, potensi lokalitas daerah itu apa sih yang bisa dikembangkan? Ya. Kemudian yang kedua, potensi siswa, seperti paduan suara, seperti dan lain sebagainya, itu yang memang dikembangkan oleh sekolah, didesain, termasuk potensi kecerdasan. Ada beberapa sekolah seperti di sekolah SMA Negeri 3 Malang Lumajang, 3 Malang ini menseleksi anak-anak yang pandai di bidang akademis untuk didesain menjadi jago-jago olimpiade. Jadi mereka rekrutmennya sejak awal. Jadi sejak awal itu melakukan proses rekrut memakai SMP, di mana kita pilih, kita lakukan kompetisi untuk mendapatkan anak-anak yang berpotensi. Setelah itu dikembangkan di dalam mereka yang berpotensi, dikembangkan. Jadi mereka memang betul-betul mendesain, dan sekolah, pembelajaran atau treatment atau training center ya, training center yang berkaitan dengan anak-anak yang memiliki olimpiade memang diadakan di sekolah itu, sehingga anak-anak itu menjadi anak yang luar biasa juga. Jadi produk di sini adalah pelayanan yang diberikan sekolah. Tidak hanya kurikulum nasional terfokus api-apian danem, itu konsekuensi logis kalau anaknya pinter biasanya ya tentu saja dananya jadi bagus. Tapi mengembangkan potensi lokal. Jadi sekolah yang bagus adalah produk layanannya, maksud saya. Tidak hanya berkutat di kurikulum atau akademisi, tapi mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi kalau Anda melihat sekolah itu bagus, sederhana kok cara mengukurnya. Berapa siswa? Kalau SMA mungkin yang diterima di jalur undangan itu mungkin bisa jadi sedikit tolak ukur, ya kan? Yang kedua adalah berapa yang menjadi juara nasional, internasional, gampang lah, regional, tingkat Jawa Timur. Harusnya lebih
tampilkan gitu sebagai bagian. Kalau yang Olimpiade internasional ya sudah beda lagi ngomongnya ya, seperti biasa di Malang itu juga luar biasa gitu, anak-anaknya sampai ke luar negeri ikut ke berbagai Olimpiade. Jadi produk layanannya memang adalah sekolah itu mencetak dari anak-anak yang biasa menjadi anak-anak yang luar biasa ya, jadi yang bukan siapa-siapa, jadi orang luar biasa, from zero to hero gitu ya kan. Ini yang luar biasa. Nah, disinilah peran Bapak dan Ibu guru untuk fokus sebenarnya. Nah, kita buka dulu Mas Ari ya, dua line telepon Mas Roni 5346817 dan 5462961. Sekolah lokal prestasi global ada Mas Ari Santik begitu ya. Kalau ada ngomong juga nih Jan, nah, institusi mungkin bisa dicoba lagi, walaupun mungkin masih kumpul sama keluarga yang juga mendengarkan RRI, mau gabung. Nah kalau tadi Mas Ari mengatakan prestasi gurunya memang ya ini yang membuat anak-anak seperti itu kan dari guru. Nah sebenarnya guru itu kan sudah juga mendapat training juga kan di berbagai sekolah kan hampir sama sebenarnya. Tapi hasilnya beda ya. Ya, kalau dari sisi guru kan memiliki 4 kompetensi itu, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, profesional, dan kompetensi kepribadian kalau saya tidak salah. Ke depan masih ditambah lagi dengan kompetensi PIK, jadi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin di kompetensi profesional dan akademiknya itu tidak diragukan, terutama sekolah-sekolah yang standarnya sudah terstandarisasi, terakreditasi A misalnya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Nah, rata-rata anak-anak itu gemar belajar kalau dia belajar kepada guru yang disukainya. Nah, guru yang disukainya itu apa? Ya rata-rata yang di sini so ngerti arek gitu. Apalagi anak SMA ya. Apalagi anak-anak SMP, SMA yang rata-rata mereka butuh teman curhat. Nah, seringkali, mohon maaf, bukan berarti menyepelekan arti guru BK. Dari penelitian saya di lapangan, anak-anak itu lebih senang curhat ke guru olahraganya daripada ke guru BK. Karena kalau dia ke guru BK, keluar dari ruang BK ditanya, kon duwe salah apa? Nah, ada masalah apa kan gitu ya, betul ya. Tapi gak duwe salah mas gitu ya kan. Enggak, meskipun guru BK juga di Sidoarjo ada guru BK yang memberikan pelayanan konseling melalui FB. Lupa saya sampai mana. Nah, ini yang menggunakan konseling via internet misalnya. Nah, tapi yang paling penting adalah menjadi guru yang disukai oleh siswa. Itu kan artinya kompetensi kepribadiannya dan kompetensi sosial atau kompetensi kecakapan dia, kecakapan sosialnya itu memang luar biasa. Ini balik ke pribadi, mungkin pinternya bodoh, mungkin keterampilannya sama, atau mungkin di atasnya keterampilannya. Tapi yang kompetensinya sosial itu yang lebih mudah. Sederhana saja, kalau seorang anak diajar guru yang disukai, dia tahan untuk mendengarkan beberapa jam. Tapi nek guru gak disenengi, guru mlebu wis dipasangi segala macam. Kalau nakalnya kebangetan itu gurunya bisa keluar dengan nangis gitu ya kan. Karena dia tidak suka diajar dengan guru tersebut. Nah, disinilah letak sebenarnya kemampuan guru yang disukai. Satu, guru yang disukai. Kedua, guru yang mengenal potensi yang dimiliki oleh anaknya, siswanya. Saya yakin kok dalam 1 tahun, guru itu pasti nggak usah 1 tahun, 1 semester. Karena 1 semester itu mungkin ada beberapa kali pertemuan, saya tidak bisa ngitung berapa jam kali pertemuannya ya. Tetapi ada beberapa kali pertemuan, dalam jam pertemuan itu pasti dia kenal sak kelas ini sing kemampuannya rata-rata, di bawah rata-rata, di atas rata-rata, yang berminat, yang berbakat. Saya yakin beliau tahu. Nah, disinilah letak bagaimana mengenali kompetensi keberbakatan itu, kemudian mengembangkan. Di samping memang ada matrikulasi yang insya Allah beberapa SMP, SMA di Surabaya tanggal 24 itu melakukan tes matrikulasi. Itu kan untuk menjaring keberminatan, keberbakatan, dan nanti sampai ke penjurusan dan lain sebagainya. Untuk yang siswa baru ya? Siswa baru. Jadi dimatrikulasi di awal biasanya untuk menjaring keminatan, keberbakatan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain sebenarnya guru itu kenal betul bahwa ini punya bakat, ini punya minat, ini punya potensi, ini pinter, ini di atas rata-rata kemampuannya. Tahu, dosen pun juga tahu ada mahasiswa-mahasiswa yang pinter-pinter itu. Jadi intinya
Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru sanggup mendeteksi, mengidentifikasi potensi setiap anak didiknya secara individual. Disinilah kemudian mereka diskusikan dalam rapat periode kepada kepala sekolah dan lain sebagainya. Di samping RKS tentunya, RKT. Ada yang masuk, selamat pagi, Sugeng Jeng. Waalaikumsalam, Jeng. Sugeng Jeng, Bapak, mohon maaf lahir batin, betul. Mengapa? Nggih. Masih betul. Baik, alhamdulillah Bapak. Guru niku artine buku lagi. Guru niku disebut koporok. Koporok niku sing nyampeaken rahmat Gusti Allah dhateng para anak ibu. Artine disebut koporok. Menyangkut koporok niku antara termasuk teng sekolah Bandung iki SMA. Nggih. Nah, nggih. Malang pun kena nyoba pulau Piyambak, Surabaya pun juara 1 juga putri. Luar biasa. Nasional. Luar biasa. Oh, wah. Nanti yang penting itu nek batu niki sekolah itu bukan sekolah, cuma mondok. Mondok mengandalkan pribadi, termasuk berpuasa sekian. Nanti ya termasuk dari wong, kita ini kan ada bukan kata-kata. Jadi titik-titik sakit, sehingga berguna bagi masyarakat. Termasuk kadang-kadang mulai satu yo. Ini mana cerita? Begini kok, bapak, ibu, oleh apa? Oleh DRI. Oleh apa? Pertama niku nek mitur Rasulullah kita pertama kasih anak itu menerus putra bangsa. Aku mau kurun itu paling penting. Jadi anak perlu kalimat itu nomor. Jadi cara kita itu buat yang satu turun ini kemauan bapak kan anak. Sebabnya budi pekerja yang baik, ini berarti menunjukkan kepribadian yang baik juga. Tapi kalau ada kak hari macam itu, kadang-kadang apa sih? Ibu apa sih? Di aki no, apa lima, apa itu kan adanya. Nah ini mesti mengandung makna. Nah, termasuk anak ibu 5, 10. Contohnya nggak kan? Nek boleh itu berarti warna. Tentunya itu macam warna warna. Siapa itu? Ibu bolu jadi disebut kilasi atau orang kilasi. Orang misalnya ini kalau putih kafe ya orang. Ada nah ini ke contoh. Apa sih dia nyari dia? Peluru pulangan. Kalau ada mengandung fisiologi. Wah, ini paling ada sekarang. Luar biasa ini Pak. Ilmu baru ini Pak saya Pak. Iya. Luar biasa.